Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan 31. Setelah Yesus wafat salib, pada malam pertama sudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada di tengah-tengah mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara-saudari yang terkasih, dalam minggu kedua masa Paskah, kita diajak untuk merayakan Minggu Kerahiman Ilahi, di mana kita kembali mengingat cinta kasih Allah, kemurahan Allah, kerahiman Allah kepada kita sekalian umat-Nya. Sebagaimana yang terjadi dalam bacaan Injil, ternyata tidak semua orang percaya akan kemurahan Tuhan, akan cinta Tuhan kepada kita sekalian, kepada umat-Nya. Thomas, salah satu dari kalangan para murid, tidak percaya ketika diberitakan kepadanya Yesus bangkit, Yesus hidup. Tentu bukan pertama-tama kita percaya atau tidak, tetapi sebenarnya karena kita semua melalui janji pembaptisan kita sudah menyatakan percaya kepada Tuhan, baik sebagai pencipta maupun sebagai penyelamat, dan Tuhan selalu hidup bersama dengan kita. Kehadiran Yesus di tengah para murid sesudah kebangkitannya, Ia mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Hal ini sebenarnya juga sejalan dengan apa yang disuarakan oleh keuskupan kita setelah pandemi ini, yakni
kita diajak untuk kembali menghidupi kehidupan ekonomi kita, ekonomi umat, ekonomi gereja dan masyarakat, serta menghidupi kembali kehidupan rohani kita untuk selalu dekat pada Tuhan. Maka pernyataan Yesus kepada para murid setelah ia bangkit dari kubur dengan mengatakan damai sejahtera bagi kamu, mengajak kita sekalian untuk kembali menyadari bahwa damai dan sejahtera adalah dua sisi kehidupan yang harus selalu berusaha untuk saling melengkapi. Dalam konteks kehidupan manusia zaman ini, kadang-kadang banyak orang terjerumus untuk lebih mengutamakan kepentingan ekonomi, kepentingan kesejahteraan daripada kedamaian. Kedamaian tentu lebih pada dimensi rohani dan kesejahteraan lebih pada dimensi manusiawi. Dalam sosok manusia yang hidup tentu tidak bisa lepas dari kehidupan rohani dan jasmaninya. Kalau kita melihat pada apa yang dikisahkan kepada kita dalam bacaan pertama hari ini, bagaimana para murid menyembuhkan orang yang sakit. Dan di dalamnya Petrus memberikan kesaksian bahwa Yesus hidup, Yesus hadir dalam dirinya. Bahkan Petrus berani mengatakan, tidak ada harta yang kumiliki, tidak ada emas, tidak ada perak yang kumiliki, melainkan kehidupan rohanilah yang dibawanya kepada orang yang memerlukannya. Seringkali kita berpikir bahwa kebutuhan atau pemenuhan kebutuhan ekonomi akan membawa kita menuju keselamatan, akan membawa kita menuju kesejahteraan. Tetapi sebenarnya kehidupan ekonomi akan baik kalau kehidupan iman juga berjalan dengan baik. Atau sebaliknya, kita diminta agar tidak terjerumus pada kehidupan ekonomi semata. Banyak orang kadang-kadang ketika ekonominya sudah mulai baik, orang melupakan Tuhan. Atau sebaliknya, karena orang berkekurangan lalu orang meninggalkan Tuhan. Maka sebenarnya yang diminta dari kita sekalian adalah selalu berjalan bersama dengan Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, setia kepada Tuhan. Nah, bagaimana setia kepada Tuhan pada zaman ini? Membiarkan Tuhan selalu hidup dalam diri kita. Sabda Tuhan menghidupi kata-kata kita, menghidupi pekerjaan kita, menghidupi tingkah laku kita, dan juga menghidupi relasi kita dengan sesama. Kadang-kadang justru ketika orang semakin beriman lalu terjerumus pada kesombongan kehidupan rohani dan merendahkan yang lainnya yang dianggap kurang beriman, kurang terlibat, atau bahkan dianggap kurang berpartisipasi dalam kehidupan menggereja kita. Bahkan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Sebenarnya kita tetap diminta untuk saling mengingatkan. Apa yang diingatkan kepada kita dalam bacaan kedua hari ini, penulis kitab Wahyu juga menunjukkan kepada kita sekalian bahwa dia telah melihat bagaimana para malaikat, bagaimana para jemaat yang terus-menerus berpaling kepada Tuhan untuk terus-menerus mendengarkan Tuhan, belajar dari Tuhan, dan melanjutkan karya Tuhan. Perintah yang diberikan kepada penulis kitab Wahyu, ya dalam hal ini Yohanes, ia berani berkata, jangan takut, akulah awal dan akhir. Akulah yang hidup, akulah yang telah mati, tetapi lihatlah, aku hidup untuk selama-lamanya. Bagaimana kita melihat Tuhan hidup pada zaman ini? Tuhan hidup pada sosok pribadi-pribadi orang beriman. Tetapi sebaliknya, kalau orang beriman tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh Tuhan dalam kehidupannya, maka sebenarnya kita sedang membiarkan Tuhan itu mati dalam sejarah kehidupan manusiawi kita. Seharusnya kita menghadirkan kembali kata-kata Yesus dengan mewujudkannya
dengan berkata seperti yang Yesus katakan, dengan mengajarkan apa yang Yesus ajarkan, dengan melakukan apa yang Yesus lakukan. Tentu tidak semuanya, tetapi dengan aneka macam karunia yang kita peroleh, dengan segala fasilitas yang kita miliki, kita diminta untuk kembali melanjutkan pekerjaan Tuhan atau menghadirkan kembali Yesus yang hidup dalam diri orang-orang beriman. Masalahnya kita walaupun menyatakan diri sebagai orang beriman, bahkan setiap minggu kita menerima komuni kudus mengharapkan Yesus itu hadir tinggal bersama dengan kita, tetapi kita belum melanjutkan, meneruskan, mengembangkan, menumbuhkan apa yang sudah diperoleh dari Yesus itu. Yesus yang menjadi sumber utama kehidupan kita, orang-orang beriman, ajarannya, perintahnya, pengajarannya, keteladanannya, pelayanannya seharusnya ada dalam setiap pribadi, umat Kristiani, umat Katolik, bahkan setiap umat beriman untuk mewujudkan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam hidupnya. Keraguan seringkali menjadi penghambat bagi kita. Tentu kita tidak diharapkan seperti Thomas yang baru percaya ketika melihat, yang baru menerima ketika menyaksikan. Tetapi sebenarnya dengan sarana pengetahuan, perasaan, pemikiran, akal budi yang sehat, serta sejarah yang disampaikan kepada kita oleh gereja, membawa kita semua untuk selalu merindukan Tuhan, selalu menghadirkan Tuhan, serta mewujudkan perintah Tuhan untuk terus-menerus berbuat baik, bertobat, saling mengasihi dalam perjalanan hidup kita selanjutnya. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.